Untuk itu, Siap. nomor call center kami yang Siap. pernah kami sampaikan ke Mbak Yuni. Siap, Ya. siap, siap. Nah, call center tadi itu silahkan laporkan saja kalau misalnya ada yang aneh-aneh iklan lowongan kerja, nanti akan kami teruskan ke Direktorat Cyber. Nanti Siap. Direktorat Cyber akan melakukan koordinasi. Pertama koordinasinya adalah ke Komdigi tadi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Siap. Kemudian kami juga akan laporkan ke Barreskrim, Siap. ke pihak-pihak aparat penegak hukum untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut. Karena apa? Kementerian P2MI nggak punya kewenangan menyidik. Siap, Bapak. Kami Siap. kan PNS, kami harus meneruskan ini ke pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian. Gitu ya, Mbak. Oke, Ya. siap Bapak. Mungkin pesan ditambah lagi cybernya Pak, karena cyber adalah harapan kami di mana kalau 5 orang jelas nggak kuat Pak. Mungkin izin Pak Menteri. Ya, jadi saat ini terus terang ya, call center nanti yang sama Mbak Yuni itu nanti akan di-share itu nomornya itu adalah nomor yang memang itu adalah nomor yang hidup 24 jam, tapi memang Siap. di jam kerjanya sampai jam 6, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Siap, Bapak. Nah, nomor itu adalah nomor WhatsApp bisnis. Siap. Nah, WhatsApp bisnis ini punya keistimewaan tapi terbatas, yaitu dia hanya bisa di-cloning di 4 device. Betul. Ya, Siap Bapak. nah 4 device tadi dibagi 2. Satu di bawah Pak Direktur Mangiring yang Mbak Yuni sudah tahu. Siap. WhatsApp-nya dipegangin HP yang dia pegang 24 jam. Siap. 2 lagi di bawah Pak Firman, Pak Direktur Firman, dia juga dipegang oleh 2 stafnya. Jadi Oke, siap. 4 nomor tadi mereka bergantian memantau lah, patroli kalau ada yang melapor atau apa, mereka kemudian akan melakukan responnya dan akan meneruskannya ke pihak-pihak terkait. Siap, Bapak. Inilah yang kita harapkan ke depannya. Kami sedang menyempurnakan sistem pelaporan yang Siap. nantinya akan lebih banyak lagi petugas yang bisa melayaninya, Mbak. Saat ini baru ada 4. Iya, siap. Ya. Dan kemarin juga saat saya bertemu dengan Pak Yuda secara langsung ya Pak ya. Kemarin kebetulan saya bertemu dengan Pak Yuda, dengan Pak Martin Simanjuta, dan Pak Yuda juga menyampaikan yang Bapak berikan aplikasi itu, dan semoga bermanfaat dan kita mau berharap ada yang mencoba. Sekarang saya ngomong nih kalau gitu karena Mbak ini sudah nyinggung masalah ini. Oh, siap. Nah, teman-teman semua, ini pesan saya harus mempromosikan ini. Jadi Kementerian Luar Negeri itu sudah memiliki sebuah aplikasi bagus, namanya aplikasi Peduli WNI. Peduli Warga Negara Indonesia. Tolong diinstal dari Play Store di Android maupun dari iOS kalau dia punya iPhone ya. Itu sangat bagus. Kenapa? Itu nanti kalau misalnya para PMI yang berada di luar negeri mengalami sesuatu masalah, di salah satu menunya ada namanya menu panic button, tombol darurat. Tombol darurat ini kalau misalnya terjadi Bapak bisa diulangi aplikasinya apa ini? Banyak yang nanyain Bapak. Nama aplikasinya Peduli WNI. Cari aja. Bukan. Nama aplikasinya Safe Travel. Iya. Safe Travel. Safe Travel ya. Tulisannya Safe Travel, bukan Peduli WNI teman-teman. Salah ngomong, maaf. Safe Travel, Safe Travel. Safe Travel. Betul. Tolong diinstal, kemudian masukkan semua data yang diminta. Kalau teman-teman yang ada di luar negeri sebagai pekerja mengalami sesuatu masalah, di situ ada menu di tombol tengahnya, namanya panic button atau tombol darurat. Kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya kemudian PMI itu ada masalah kekerasan, disekap, diperjualbelikan atau apapun, ya, maka dia bisa tekan tombol itu. Tapi jangan tekan tombol itu hanya gara-gara gaji belum nyampe, belum dibayar. Jangan, harus memilah-milah mana yang bisa ditekan tombolnya, mana yang enggak. Nah, inilah yang kemudian nantinya menjadi bagian dari perlindungan negara kepada para pekerja migran kita. Begitu ya. Nah, coba aja. Nah, ini saya ambil kasih contoh. Jadi ada PMI kita di Jepang, dia kemudian mengalami suatu kecelakaan atau dia melihat suatu kecelakaan temannya dan dia kemudian menekan tombol itu, dalam waktu sekian menit datanglah 911-nya Jepang mengambil dia dengan ambulans langsung dibawa ke rumah sakit.
Yaitu salah satu bentuk fungsi dari button panic, panic button tadi kalau terjadi sesuatu yang sifatnya mengancam jiwa dari para pekerja migran kita. Silakan dicoba. Ini teman-teman ya, saya sudah tunjukkan ya ini contohnya. Jadi ini jangan dipencet kalau kalian tidak digaji atau apapun. Ini khusus buat emergency saja. Jiwa, mengancam jiwa. Yang mengancam jiwa. Ya, jadi nanti dia akan mencari dari IP address, dari GPS location-nya, KBRI terdekat. KBRI terdekat tadi akan menghubungi pihak otoritas negara setempat. Otoritas negara tempat tadi dengan 911-nya akan datang ke lokasi kejadian tersebut, menyelamatkan dan melindunginya. Kira-kira gitu. Oke. Dari Pak Yuda. Oke. Ya. Siap Bapak. Waduh, ini 40 menit lebih ya teman-teman ya. Ini pertama kali saya ngomong sama Pak Dirjen selama ini. Sudah, ini banyak yang download ternyata Pak. Sekarang juga banyak yang download ini. Oke. Coba, tapi jangan dipakai iseng-iseng lo ya, kasihan lo ya petugas KBRI ya. Nanti dia bilang, nanti model kayak gini, aduh males saya bantu lagi, saya selama saya dibohongin terus nih, masa urusan pacaran saja saya dilaporin. Betul. Gagal nikah. Oke, siap Bapak. Ini teman-teman sudah mau lagi. Iya, sudah download juga. Ini langsung laporan semua ini teman-teman. Itu ya. Oke. Itu aja mungkin. Selamat malam semua teman-teman. Sehat selalu, tetap semangat. Ya, jaga diri baik-baik, kerja yang baik di negeri orang. Patuhi, ikuti semua aturan yang ada. Itu aja sih Siap. saya. Siap Bapak, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Keren banget ini Pak Dirjen ya.